Diduga kuat telah terjadi kong kali kong antara oknum rekanan pengawasan dan penilaian pemeliharaan rutin PPK pekerjaan paket 21 penanaman RHL pada wilayah kerja UPTD KPH wilayah 6 Aceh di Kecamatan Danau Paris seluas 250 hektar. Satuan Kerja Balai Pengelolaan Das Wampu Seular Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pekerjaan ini dikerjakan oleh CP Putra Perkasa dan Harwa Cipta Gemilang sebagai rekanan untuk kegiatan pengawasan dan penilaian pemeliharaan rutin senilai Rp2.804.797.842 bersumber dana dari APBN tahun anggaran 2019-2021. Praktik kong kali kong tersebut dilakukan agar hasil pekerjaan ini dapat diloloskan pada tahap final handover atau FHO dan dibayar lunas hingga 100%. Hal inilah yang diduga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini. Dugaan terjadinya praktik kong kali kong ini dibongkar oleh Lembaga Investigasi Tipikor dan Advokasi Hukum LI Tipikor NAH-ICW. Ridwan Maulana, Koordinator LI Tipikor NAH-ICW mengatakan bahwa berdasarkan investigasi lapangan yang telah mereka lakukan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 di lokasi penanaman RHL ini di Desa Napagalu, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Saat itu mereka menemukan banyak bibit tanaman pete, jengkol, dan rambutan serta pupuk yang tercecer dan terbuang di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Fakta lapangan tersebut menandakan bahwa pekerjaan ini dikerjakan asal jadi dan minim pengawasan. Kami sudah melakukan cross-check langsung ke lokasi pelaksanaan pekerjaan yang berada di Desa Galuh, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Saat ini kami menemukan banyak tanaman dan pupuk yang di dalam polybag, kantong plastik, dan goni yang terbuang begitu saja di pinggir jalan di sekitar lokasi pelaksanaan penanaman pohon ini. LI Tipikor NAH-ICW mengatakan bahwa bibit tanaman dan kompos yang dibuang di pinggir jalan itu merupakan bahagian dari bibit dan kompos yang seharusnya ditanam. Karena itu patutlah diduga bahwa jumlah tanaman RHL yang ditanam tidak mencapai jumlah tanaman RHL yang telah direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Kami menduga bibit dan kompos yang terbuang ini merupakan bagian dari bibit dan kompos yang seharusnya ditanam pada pelaksanaan pekerjaan ini. Dengan demikian, jumlah tanaman yang ditanam saat ini tentunya tidak mencapai jumlah tanaman yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Saat itu LI Tipikor menemukan lokasi atau areal penanaman tanaman RHL ini sudah ditumbuhi oleh semak-semak belukar yang begitu lebat. Padahal tahap P2 baru saja selesai dikerjakan pada bulan Desember 2021. Lebatnya semak belukar yang saat ini tumbuh di lokasi pelaksanaan pekerjaan ini dipertanyakan oleh LI Tipikor NAH-ICW. Mereka menduga bahwa item pekerjaan pembabatan dan pembersihan sebelum membuat lubang tanam tidak dilakukan oleh rekanan sehingga diduga pelaksanaan item pekerjaan tersebut fiktif. Ada item pekerjaan pembabatan dan pembersihan areal penanaman. Pekerjaan ini selesai dikerjakan sekitar bulan Desember tahun 2021. Melihat lebatnya rumput yang tumbuh di areal pelaksanaan pekerjaan ini, maka kami menduga bahwa item pekerjaan pembabatan dan pembersihan lahan untuk areal penanaman RHL di lokasi ini tidak dikerjakan alias fiktif. Saat ini tanaman RHL ditemukan banyak yang mengalami merana bahkan mati. Banyak tanaman yang tertancap di lubangnya namun tidak mempunyai pucuk, dahan, dan daun lagi. Kondisi ini kemungkinan disebabkan spesifikasi bibit tanaman yang ditanam tidak sesuai dengan spesifikasi bibit tanaman yang ditetapkan pada kontrak kerja, yakni memiliki tinggi sekitar 40 cm dan dahan 4 buah. Ditambah lagi tidak menggunakan pupuk dan kompos sebagai bantalan tanaman serta lebatnya rumput liar di sekitar lubang tanaman RHL yang ditanam sehingga tanaman RHL tersebut terjepit lalu merana dan mati layu.
LI Tipikor NHICW mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara multi-years yang dimulai dari tahun anggaran 2019 hingga tahun 2021 dengan 3 tahapan pekerjaan, yakni penanaman dan pemeliharaan awal yang disebut dengan P0, pemeliharaan dengan penyulaman bibit tanaman RHL yang mati yang disebut dengan P1 dan P2. Karena itu ada hal yang membingungkan publik, yakni bahwa mulai dari awal penanaman sudah ada pemeliharaan tanaman berupa penyulaman bibit tanaman yang mati. Namun mengapa saat ini masih banyak bibit tanaman RHL tersebut merana dan mati melebihi persentase mati yang dipersyaratkan? Lebih lanjut, Ridwan Maulana mengatakan bahwa salah satu persyaratan pekerjaan ini dapat disertifikatkan dan dibayarkan adalah bahwa persentase bibit tanaman yang tumbuh harus mencapai 75%. Namun bila merujuk terhadap fakta lapangan diduga kuat bahwa persentase tanaman RHL ini tidak dapat mencapai hingga 75% sebagaimana yang dipersyaratkan. Akan tetapi, mengapa hasil pekerjaan ini tetap diterima oleh PPK Pekerjaan Paket 21 penanaman RHL pada wilayah kerja UPTD KPH wilayah 6 Aceh di Kecamatan Danau Paris seluas 250 hektar. Satuan kerja Balai Pengelolaan Das Wampu Seular bahkan sudah dibayarkan secara lunas hingga 100%. LI Tipikor HICW mengatakan bahwa fakta-fakta inilah yang membuktikan adanya dugaan kong kali kong berupa rekayasa hasil pengawasan dan penilaian dilakukan oleh oknum dari CP Putra Perkasa sebagai rekanan penanaman tanaman RHL dan Harwa Cipta Gemilang sebagai rekanan pengawasan dan penilaian pemeliharaan rutin serta PPK Pekerjaan Paket 21 penanaman RHL pada wilayah UPTD KPH wilayah 6 Aceh di Kecamatan Danau Paris seluas 250 hektar Satker Balai Pengelolaan Das Sewampu Ular ini. Berdasarkan klarifikasi yang kami lakukan kepada PPK Pekerjaan Paket 21 penanaman RHL pada wilayah kerja UPTD KPH wilayah 6 Aceh di Kecamatan Danau Paris seluas 250 hektar, Satuan Kerja Balai Pengelolaan Das Wampu Seular yaitu Saudara Anton Sudarwo di ruangan kerjanya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022. Saudara Anton menyebutkan bahwa dasar dia sebagai PPK menerima dan membayar pekerjaan ini atas dasar laporan penilaian dari Harwa Cipta Gemilang sebagai rekanan pengawas dan penilai pemeliharaan rutin dari pekerjaan ini. LI Tipikor NHICW menduga bahwa Harwa Cipta Gemilang telah memberikan laporan yang isinya seakan-akan bahwa persentase tanaman yang tumbuh dan hidup telah sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Padahal isi laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan pelaksanaan pekerjaan ini. Hal itulah yang menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini, yakni tanaman RHL tetap dibayarkan, padahal tanaman yang telah dibayar itu tidak tumbuh dan hidup. Kami menduga bahwa oknum dari Harwa Cipta Gemilang telah merekayasa laporan mengenai persentase tumbuh tanaman RHL ini, di mana dugaan rekayasa tersebut juga diketahui oleh oknum rekanan dari CP Putra Perkasa dan PPK pelaksanaan pekerjaan ini. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini. LI Tipikor NHICW mengatakan agar dugaan-dugaan tersebut dapat menjadi terang benderang secara hukum dan kerugian keuangan negara dapat diselamatkan, maka sesuai tugas pokok dan fungsi mereka sebagai lembaga investigasi tindak pidana korupsi, mereka akan segera melaporkan hal ini ke pihak aparat penegak hukum agar segera dilakukan penyelidikan dengan mengaudit pelaksanaan pekerjaan paket 21 penanaman RHL pada wilayah kerja UPTD KPH wilayah 6 Aceh di Kecamatan Danau Paris seluas 250 hektar ini secara menyeluruh. Sesuai tupoksi kami sebagai lembaga investigasi Tipikor, kami akan melaporkan dugaan kong kali kong dan rekayasa yang terjadi pada pekerjaan paket 21 penanaman RHL pada wilayah kerja UPTD KPH wilayah 6 Aceh di Kecamatan Danau Paris seluas 250 hektar ini kepada aparat penegak hukum. Catch 'em all.